Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahira dengan NIM 23612221 dari Manajemen Malam 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi. Baiklah, etika dalam penggunaan teknologi informasi itu sendiri memiliki pengertian. Pengertiannya adalah ilmu tentang tata cara teknologi itu sendiri, teknologinya menggunakan data untuk mencari informasi yang telah didapatkan agar informasi tersebut dapat dipercaya dan memperkuat orang lain atau si penerima itu membaca atau menerima informasi tersebut. Nah, selain pengertian etika dalam penggunaan teknologi informasi, aku bakal ngasih tahu apa nih etika yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu menjaga keamanan data. Bagi aku, data itu sangat penting. Contohnya, di handphone, setiap orang pasti sudah menggunakan kode sandi. Nah, itu bagi aku sudah menjaga keamanan data banget, karena sebelum kita masuk atau login ke handphone itu untuk membuka data, pasti kita akan ketemu dengan kode sandi itu sendiri. Dan dari kode sandi itu sendiri, kita dapat menjaga keamanan data yang kita punya. Maaf, lagi azan. Lanjut, yang kedua, itu menghormati privasi orang lain. Ini sama aja dengan menjaga data, cuman ini lebih ke privasinya orang lain. Kalau privasi orang lain, aku nggak ada pengalaman pribadi ya, tapi aku akan kasih tahu tentang film yang aku nonton. Itu dia menurutku privasi sih, soalnya dia tuh ngekerasin cowok di sekolahnya, tapi yang si cewek ini ngekerasinnya tuh lewat dengan dia bercerita di novel. Menurutku privasi sih, karena privasinya itu novel itu dibaca oleh orang ramai, tapi orang itu nggak tahu siapa pembuatnya. Nah, jadi ada satu hari mereka lagi di multimedia di ruang komputer kalau nggak salah. Jadi mereka tuh belajar komputer, dan si cewek yang buat novel ini, mereka sibuk masing-masing, dan cewek ini buka web novelnya sambil kayak melanjutkan gitu. Nah, jadi pas setelah selesai mata pelajaran itu, dia lupa ngunci lagi dengan sandinya, dan ada orang usil. Setelah kelas mereka keluar, ganti kelas, orang usil masuk ke dalam. Nah, dibuka itu webnya, dan tahu seluruh sekolah, seluruh angkatan itu tahu kalau yang membuat web itu tentang novel 18 ke atas itu cewek itu. Dan itu disebarluaskan. Menurutku itu melanggar privasi, karena itu kan dia udah menjaga sendiri dengan masuk ke dalam itu menggunakan PIN kalau nggak salah ya, PIN kode, tapi disebarluaskan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Dan setelah disebarluaskan, dia mirisnya itu hampir kena DO, padahal dia udah kelas 3. Itu sih menurutku privasi ya. Tapi itu bukan dari pengalaman aku, itu aku nonton dari film. Dan yang ketiga itu mengakui sumber referensi. Nah, mengakui sumber referensi ini contohnya tuh seperti kisah yang tadi. Kita harus mengakui, kita tahu web itu tuh dari siapa. Itu kan privasi orang lain ya. Nah, kita tuh sebenarnya harus mengetahui yang menyebarkan itu tuh dia harus mengakui. Misalnya ya, maaf Pak, Bu, saya memang membuka webnya, tapi saya bukan ada maksud untuk menyebarkan novelnya dan yang membuat novel itu. Menurutku itu lebih bagus sih untuk mengakui referensi apa yang kita dapat dari teknologi informasi. Dan yang keempat, itu kita menggunakan teknologi informasi ini dengan tanggung jawab. Nah, ini bersangkut juga dengan yang aku ceritain film tadi. Karena sangkut pautnya itu adalah yang si penyebarnya kan nggak bertanggung jawab tuh telah menyebarkan siapa pembuat novelnya. Nah, dari situ kan satu sekolah tuh saling menuduh-nuduh
siapa sih yang nyebarin. Nah, si penyebar ini nggak bertanggung jawab. Setelah dia tahu web itu, dia udah tahu siapa pembuatnya, dia lempar tangan. Andai kata tuh kayak lepas tangan aja, bukan dia mengaku kayak lah dia sendiri salah, kenapa nggak dikunci lagi kayak gitu. Jadi dia lepas tangan aja. Dan yang kelima itu adalah menerapkan hal-hal positif dalam mencari informasi online. Itu penting karena hal-hal positif yang kita perlu cari itu seperti ya kayak berita-berita apa sih terkini kayak gitu-gitu, terus berita apa sih yang hangat hari ini. Jangan kita membuat hal-hal yang negatif seperti kita menyebarluaskan hal yang tidak benar atau privasi orang lain seperti cerita yang tadi. Itu salah, itu negatif banget menurut aku. Dan positif lainnya itu seperti menggunakan aplikasi yang berguna untuk kehidupan era digital sekarang seperti QRIS, e-money, m-banking gitu sih yang positif ya. Terlebih terkurang kayaknya itu deh penjelasan materi tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi dari aku. Terlebih terkurang atau masih belibet dan kurang paham, aku mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.